Ustadz, katanya bid'ah itu semuanya sesat. Padahal kita semua sepakat bahwasanya mikrofon, pesawat, dan yang sebagainya adalah sesuatu yang bermanfaat. Padahal itu adalah bid'ah. Karena tidak ada di zaman Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Amma ba'd. Betul sekali, mikrofon dan juga pesawat terbang adalah sesuatu yang sangat bermanfaat yang dahulu tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan ini tergolong dalam bid'ah dalam makna bahasa. Karena bid'ah itu dari lafaz ba, dal dan ain, badi'us samawati wal ard. Di dalam surat Al-Baqarah Allah sebutkan Allah itu badi' yang membid'ah langit dan bumi ini, yaitu menciptakannya tanpa ada contoh dan pendahulunya terlebih dahulu atau sebelumnya. Maka arti bid'ah sesuatu yang belum ada di zaman dahulu dan baru ada di zaman setelahnya. Kita tidak meragukan akan manfaat dari mikrofon dan juga pesawat terbang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan di dalam sarana kita untuk melakukan ibadah haji misalnya, atau ketika sholat berjamaah tidak diragukan. Namun pertanyaannya, apakah manfaat mikrofon atau bid'ah secara bahasa ini bisa menjadi pembenaran untuk menganulir sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat, sebagaimana yang diriwayatkan dalam khutbatul hajah dalam Sahih Muslim? Apakah manfaat dari sarana-sarana dari bid'ah secara bahasa tadi seperti mikrofon dan juga pesawat terbang, apakah manfaatnya bisa menganulir sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap bid'ah itu sesat? Kita akan bahas insyaallah. Di sini kita harus perhatikan sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya ketika satu lafaz telah disebutkan maknanya oleh syariat yang dikenal dalam istilah usul al-urfus syar'i atau al-ma'na syar'i, maka seorang tidak boleh lagi mengembalikannya kepada makna bahasa. Artinya, kita ambil satu contoh misalnya. Secara bahasa, arti dari kata as-sawm atau puasa adalah menahan diri. Maka jika seorang menahan diri untuk tidak berbicara, maka dia telah berpuasa. Seperti Allah sebutkan di dalam surat Maryam, Inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallimal yawma insiya. Katakanlah bahwasanya aku bernadar untuk berpuasa, tidak berbicara kepada siapapun. Maka ini lafaz kata saum atau puasa digunakan untuk menahan diri dari berbicara. Lalu ketika datang bulan Ramadan, ada seorang misalnya ia dengan merasa tidak ada rasa bersalah sama sekali makan di siang hari di tempat umum. Lalu ketika ditanya, loh kok Anda makan di tempat umum seperti ini, Anda tidak berpuasa? Lalu dia mengatakan, kata siapa saya tidak berpuasa? Saya berpuasa, saya saum. Tapi saum saya adalah menahan diri dari main game. Hari ini saya berpuasa untuk tidak main game. Hari ini saya berpuasa untuk tidak misalnya tidak berbicara misalnya. Apakah bisa dibenarkan yang seperti ini? Tentunya tidak. Kenapa kita tidak benarkan? Karena lafaz saum di dalam Al-Quran dan juga penggunaan secara syariat sudah dibatasi oleh syariat makna dan penggunaannya, yaitu pada ibadah yang berupa menahan diri dari makan, minum, dan syahwat dari sejak terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Maka perhatikan di sini, ketika sebuah lafaz di dalam Al-Quran atau sebuah makna di dalam Al-Quran, begitu juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika sudah dibatasi penggunaannya secara syariat, maka tidak boleh lagi dikembalikan kepada makna bahasa untuk mengartikan lafaz tersebut. Kalau kita pahami ini, kita akan lebih mudah memahami tentang bid'ah. Bid'ah ini lafaz yang disebutkan di dalam Al-Quran, warahbaniyatan ibtada'uha, di dalam surat Al-Hadid, dan bid'ah yang dibuat oleh orang-orang Nasara. Begitu juga di dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan tentang bid'ah. Di antaranya di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala
anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad." Siapa saja yang membuat-buat sesuatu yang tidak pernah ada contohnya dari kami dalam urusan kami. Perhatikan di sini kata Rasulullah, dalam urusan kami, dalam perkara agama. Maka yang dimaksudkan oleh Rasulullah tentang makna bid'ah di dalam syariatnya adalah bid'ah secara syar'i, yaitu segala sesuatu baik ucapan, perbuatan ataupun keyakinan yang tidak pernah diwariskan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita paham ini, kita tidak boleh lagi membawa kata bid'ah ini untuk perkara-perkara yang sarana. Demikian pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan di dalam riwayat Imam Tirmidzi, asalnya ada di dalam Sahih Bukhari, yaitu dalam hadis Aisyah dan juga dalam hadis Anas, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat para sahabat sedang mentalqih, mengawinkan bunga-bunga pohon kurma. Kata Rasulullah, kenapa kalian tidak tinggalkan saja, biarkan. Karena kalau memang akan berbuah, ya sudah berbuah. Akhirnya para sahabat pun mereka tidak mentalqih, tidak melakukan penyerbukan secara buatan, sehingga korma pada tahun itu buahnya sangat kecil dan tidak ada yang bagus. Lalu Rasulullah ketika melihat hal tersebut, beliau pun mengatakan, "Antum a'lamu bi umuri dunyaku." Kalian lebih paham tentang hal-hal berkaitan dunia kalian. Ini di dalam Sahih Bukhari, di dalam lafaz Imam Tirmidzi dan selainnya, "Idza kana syai'u min amri dunyakum fasya'nukum." Segala sesuatu, sarana, media berkaitan tentang urusan dunia kalian, maka urusan kalian. Kalian lebih paham, kata Rasulullah. Tapi, idza kana syai'u min amri dinikum fa ilayya. Tapi segala sesuatu berkaitan tentang urusan agama kalian, maka kalian harus mengambilnya dariku, harus bersumber dariku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita pahami ini, maka seorang paham bahwasanya bid'ah yang dimaksud oleh Rasulullah, wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Yang dimaksud adalah bid'ah secara syariat, bukan bid'ah bahasa lagi. Dan orang-orang yang ingin mencampur adukan, ingin membuat syubhat di tengah orang-orang awam, ini sangat disayangkan. Mereka membela hal-hal yang justru mereka akan berhadapan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat kelak. Disebutkan di dalam banyak hadis di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ana faradtukum alal haud." Di hari kiamat kelak, aku akan mendahului kalian sampai ke telagaku, telaga Al-Kautsar. Kalian pun datang berbondong-bondong dan minum dari sungai, dari telaga ini. Kalian tidak akan saling berdesak-desakan karena sangat luas dan juga jumlah gelas-gelasnya sejumlah bintang di langit. Lalu tiba-tiba kata Rasulullah, "Wa innahu latudadu rijalun kama tudadul ba'ir." Dan tiba-tiba ada sebagian orang dari umatku yang aku kenali mereka dari bekas wudu, bekas salat, mereka diusir dari telagaku sebagaimana ketika ada onta yang nyasar, yang ingin memakan dari kebun seseorang, maka pemilik kebun itu akan mengusirnya. Diusirlah sebagian umatku ini dari telagaku. Fakultu ay Rabb ummati ummati. Aku pun katakan, ya Allah, ini umatku. Bukankah janjimu mereka akan minum dari telagaku? Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak mengetahui apa yang mereka tambah-tambahkan di dalam syariatmu sepeninggalanmu. Perhatikan di sini, kata Allah, wahai Muhammad, engkau tidak mengetahui apa yang mereka tambah-tambahkan, apa yang mereka modifikasi di dalam syariatmu setelah engkau meninggal. Fa'aqulu suhqan liman baddala wa ghayyar. Maka aku pun mengatakan, kata Rasulullah, sungguh sangat jauh, jauhkanlah ya Allah orang-orang yang menambah-nambah, orang-orang yang memodifikasi syariatku. Maka ahli sunnah khususnya salafiyin, mereka memperingatkan kaum muslimin dari bid'ah ini bukan untuk kepentingan mereka.
tapi untuk menasehati umat Islam, walaupun mereka membencinya, walaupun dengan menjelaskan tentang bid'ah ini, mereka sedikit followers, tidak ada yang simpati dengan mereka karena mungkin bertentangan dengan orang-orang yang memiliki keuntungan di balik penyelenggaraan bid'ah tersebut, tapi mereka semata-mata menasehati ini lillahi ta'ala, hanya untuk mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semoga ini bisa dipahami. Demikian wallahu a'lam.